Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma. Saya mahasiswi dari Universitas Halu Oleo dengan NIM A1Q1200037, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa poin tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama itu tujuan dari bimbingan konseling, fungsi-fungsi dari bimbingan konseling, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, daripada nunggu lama, yuk kita langsung aja ke teorinya. Nah, kita langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang tujuan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini tujuan merupakan sebuah harapan berbentuk pernyataan yang diinginkan agar tercapai. Nah, di sini ada satu pendapat menurut para ahli, di mana yaitu adalah Rohman atau Wijaja. Di sini ia mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa agar mampu untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, kita lanjut pada poin kedua, yaitu tentang fungsi bimbingan dan konseling. Nah, di sini fungsi merupakan realisasi dari sebuah tujuan. Tanpa fungsi sebuah tujuan hanya akan menjadi anga belaka. Di sini ada menurut dari para ahli, yaitu Dewa Getut Soekardi, di mana fungsi dari bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi menghasilkan pemahaman mengenai hal-hal tentang peserta didik yang meliputi pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan sekitar peserta didik, dan pendidikan, jabatan sosial, dan budaya. Kemudian fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk mencegah peserta didik dari masalah-masalah yang akan mengganggu atau menghambat proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk memelihara dan mengembangkan segala potensi positif peserta didik agar bisa berkembang secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian poin terakhir yaitu tentang prinsip bimbingan dan konseling. Nah, di sini prinsip merupakan kebenaran yang dijadikan dasar melakukan segala sesuatu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak di antaranya, yaitu prinsip kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menginginkan adanya sifat keterbukaan dari siswa atau klien dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Keempat, prinsip kegiatan. Di sini prinsip kegiatannya adalah prinsip yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Kelima, prinsip kemandirian, yaitu prinsip yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. Kemudian prinsip keenam yaitu prinsip kekinian, yaitu adalah prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang untuk masa lalu ataupun masa depan dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan oleh siswa atau klien pada saat sekarang. Kemudian prinsip ketujuh yaitu prinsip kedinamisan, yaitu prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa atau klien selalu maju dan tidak monoton. Prinsip ke-8 yaitu prinsip keterpaduan, yaitu prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu prinsip kenormatifan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu prinsip keahlian adalah prinsip yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, prinsip ahli tangan kasus adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli.
Dan terakhir yaitu prinsip Tuturi Handayani adalah prinsip yang menuntut agar semua layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang tidak mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli. Dan terakhir yaitu prinsip Tuturi Handayani adalah prinsip yang menuntut agar semua layanan bimbingan dan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Nah, kurang lebih itulah penjelasan dari saya mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip dari bimbingan dan konseling. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.